Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam mengomentari Yusuf Mansur ini, saya tuh beberapa hari yang lalu mencari satu buku yang direkomend oleh Gus Baha. Gus Baha, kiai muda dari NU yang sangat fenomenal, ilmunya luas dan referensinya membuat kita terkagum-kagum. Kata Gus Baha, ada buku yang terus dia populerkan. Judul bukunya itu adalah Sajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salihul Aqwal wal A'mal. Ini dikarang oleh Sultanul Ulama, kata Gus Baha, yaitu Syekh Izzuddin Abdus Salam. Ada yang menarik dari cerita ini sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang Yusuf Mansur. Kata Gus Baha itu dia menyebut dan mengutip dari kitab ini tentang wasilah urutan sebab-sebab. Kata dia, setiap sarana yang mengantarkan kepada kebaikan adalah baik, dan yang mengantarkan pada kejelekan adalah jelek. Dia yang baik tadi walaupun pada mulanya jelek, tapi bisa mengantarkan kepada kebaikan, itu menjadi baik. Sesuatu yang nampak baik, tapi mengantarkan kepada kejelekan, itu akhirnya jelek. Dan sebaik-baik wasilah adalah yang mengantarkan pada sebaik-baik maksud. Dia melihat di sini ada dua yang perlu kita komentari. Ada satu ketika, biasanya menjelang memasuki waktu Ramadan. Ya, waktu Ramadan itu kan biasanya orang dekat kepada Allah. Dinas sosial itu biasanya melakukan pembinaan demi pembinaan. Termasuk yang dibina itu adalah para pekerja seks komersial. Didatangkan ustadz, misalnya ustadz yang sudah akrab dengan dunia pelacuran. Ada juga ustadznya nih, satu kali dilihat ini para PSK ini menangis, para jemaah menangis. Wah, kata ustadz, ini kajiannya masuk ini gitu. Begitu ditanya, kenapa kamu menangis? Dia bilang, saya tadi berdoa, ya Gusti Allah, ini mau masuk bulan puasa, tamu kok makin lama makin sepi gitu kan. Sementara kebutuhan tetap banyak, membiayai orang tua yang sakit-sakitan di kampung, membiayai saudara-saudara yang mau melanjutkan sekolah. Ya Allah, kasih saya rezeki. Begitu dia menangis. Kata ustadz, ini kirain tadi kajian masuk. Tapi ternyata kalau kita amati, ini orang ini juga sedang merasakan bagaimana ya, dia tidak berdaya dan merasakan kehadiran Tuhan. Nah, disuruhlah oleh para oleh dinas, udahlah kamu pulang dulu deh, tengok orang tuanya. Dia pulang, dia kasihlah uang yang berapa dia dapat tadi itu untuk membiayai orang tua dan keluarganya. Dan dilalah para jemaah, nanti beberapa tahun kemudian dari uang ini ada salah satu adiknya yang jadi orang. Dia tamat sekolah, mendapat pekerjaan yang baik. Dia bilang semasa orang, tolonglah berhenti dari pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah. Dia berhenti. Akhirnya keluarga itu sekarang menjadi keluarga yang baik-baik. Nah, itu yang disebut oleh Sultanul Ulama. Mula-mula itu dia menampak wasilahnya itu dari jelek, tapi akhirnya mendapat jadi baik. Itu akhirnya dinilai oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Mudah-mudahan para PSK tadi itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah, karena dia nggak balik-balik lagi. Rupanya dia
terjerumus ke situ itu karena terpaksa oleh keadaan. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu kalau mengalami sulit dalam rezeki, dia memaki-maki Allah. Dia memaki Allah. Jadi kalau PSK tadi dia sulit, dia menangis kepada Allah. Kalau Yusuf Mansur, dia ajarin orang nih supaya menjadi kufur kepada Allah. Ya Allah, ente yang benar menciptakan orang. Itu kan ucapan kaum kufur itu. Yang benar ente. Apalagi sekarang dia nggak diundang lagi ceramah-ceramah, mungkin dia sudah memaki-maki Tuhan gitu. Ada lagi cerita Yusuf Mansur ini, karena dia duit dah begitu banyak dia dapat, Tuhan tidak dia ingat-ingat bagaimana syariat yang nggak perlu dia pertimbangkan. Satu kali para jemaah, menurut pengakuan Yusuf Mansur, itu Tuhan mendatangkan malaikat untuk mengambil uangnya. Walaupun ini dari segi hukum fikih, kita layak mempertanyakan gitu. Masa Tuhan mengirim malaikat untuk mencuri gitu. Tapi yang fakta di saat itu rumah Yusuf Mansur seperti diakui oleh Yusuf Mansur ini rumahnya kecurian. Mungkin ya tidak tahu, ada yang menganalisis ya mungkin anggota keluarganya di rumah mengambil gitu. Kalau pencuri rasanya susah untuk masuk rumahnya. Karena rumahnya itu dikawal berlapis-lapis. Bagaimana pencuri bisa masuk? Sudah pagarnya tinggi. Setelah itu pengawalnya pun banyak dari kepolisian gitu. Karena Yusuf Mansur tidak mau berpanjang-panjang, udah kambing hitamkan aja malaikat sama Tuhan gitu. Tuhan ngirim malaikatnya untuk ngambil kembali uangnya gitu. Nah kalau kita lihat di sini perbandingannya, kalau PSK tadi itu dia terdesak, dia ingat akan Allah gitu. Nanti dalam waktu yang lama Allah carikan jalan keluar gitu. Dia meninggalkan dunia hitam yang dia lakukan. Kalau Yusuf Mansur enggak, dia menyalahkan Tuhan. Padahal yang dia dapat itu udah triliunan. Dia salahkan Tuhan. Tuhan yang benar ente, gitu dia. Padahal itu ucapan, bukan ucapan Islam. Ucapan kaum kufur. Jadi orang-orang bawah tadi itu kita lihat yang disebut oleh cerita pengantar yang banyak direkomen oleh Gus Baha itu, kita mempelajari misalnya sesuatu yang buruk, tapi untuk tujuan kebaikan. Disebut di sini mempelajari ilmu sihir misalnya, atau mengetahui ilmu bagaimana dukun-dukun ini menggandakan duit atau apalah ceritanya. Tapi untuk membongkar kejahatannya, membongkar kepalsuannya, itu dinilai baik gitu. Dinilai baik. Nah, Yusuf Mansur sekarang ini dia berada dalam cerita-cerita yang baik, tapi untuk tujuan kejelekan gitu. Tujuannya tujuan keburukan, maka akhirnya nanti dia menjadi buruk. Jadi kalau orang-orang begini dibanding-banding ya, ternyata rasa ketuhanan itu kadang-kadang tidak melihat posisi seseorang. Bisa aja dia berada di lembah hitam, tapi dia ingat terus, ya Allah, keluarkan aku di tempat ini ya Allah. Itu akan dikeluarkan oleh Allah. Tapi orang ada tempat kebaikan tapi dia durhaka ucapan-ucapannya kepada Allah, maka Allah nanti akan terus-menerus mencampakkannya ke dalam tempat yang penuh dengan kehinaan dan kenistaan. Wal-i'azubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, jangan sampai takdir kita berakhir dengan takdir yang buruk. Mari kita berdoa terus, semoga Allah menutup kehidupan kita ini dengan penutupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.